Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Baik teman-teman, ini RBW yang dimana RBW ini memanfaatkan belakang rumah. Jadi ini rumah 2 lantai, dan di atasnya, di belakang rumahnya, di atas kamar mandi dan dapur, kita fungsikan dijadikan RBW, dan dengan ukuran lebih kurang 4x6. Jadi ini jelas ini rumah hunian, dan di belakangnya difungsikan untuk RBW. Dan ini udah lumayan berumur. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman juga, seandainya membangun di rumah teman-teman dan tidak ada RBW-nya, tidak ada burungnya maksudnya, itu apakah mungkin? Nah, teman-teman sebelum melakukan hal itu, perhatikan dulu di sekitar lingkungan teman-teman itu minimal ada 1-2 burung yang bermain atau yang melintas. Nah, itu bisa, insya Allah bisa. Dan seandainya tidak ada pun burung, itu kita bisa dengan teknik-teknik lain, misalkan dengan suara pancingan atau kasih parfum juga, karena untuk suara pancingan tersebut itu bisa menjangkau radius ratusan meter, bahkan bisa kilo. Nah, jadi untuk pancingan sendiri itu sangat penting. Untuk RBW lama pun itu penting sekali, apalagi untuk RBW baru. Nah, untuk pancingan tersebut itu meliputi audio, parfum, termasuk sarang pancingan. Nah, untuk audio sendiri dan parfum itu bisa mencapai ratusan meter, bahkan mencapai kilo. Itu karena kenapa? Untuk BW sendiri itu sangat peka sekali untuk pendengarannya. Itu pendengaran dan penciuman itu sangat sensitif untuk burung walet. Nah, jadi dari yang ratusan meter bahkan kilo itu insya Allah bisa tertarik ke BW kita. Nah, baik untuk pemula, jadi untuk pemula yang mau bikin LNB, untuk menentukan arah LNB, jadi untuk bikin LNB itu jangan dulu dipersempit, jangan dulu kecil. Itu kalau awal itu diperbesar. Jadi jangan mempersulit burung masuk. Nah, nanti setelah burung masuk, banyak yang masuk, bahkan ada yang nginap, itu baru diperkecil. Nah, untuk memperkecil sendiri itu ada tekniknya, itu ada tahapan untuk mempersempit. Jangan sekaligus kita dipersempit. Nah, kalau langsung dipersempit, itu burung merasa asing, merasa nyaman, tidak nyaman, merasa terganggu. Jadi burung walet itu tidak suka untuk sering-sering ada perubahan. Nah, jadi sedikit-sedikit, jadi mereka itu tidak merasakan ada perubahan, jadi tetap harus ada tahapan. Nah, baik untuk teman-teman, ada yang bertanya juga, di tempat saya tidak ada burung, apakah bisa saya mendirikan RBW? Nah, itu bisa sekali, tapi sebelumnya kita perhatikan, nah, di sekitaran teman-teman itu ada tidak burung melintas 1 atau 2. Nah, kalaupun misalkan tidak ada, itu bisa kita melaksanakan pancingan tersebut. Insya Allah BW tersebut itu akan tertarik. Nah, di saya pun juga di sini tidak ada burung sama sekali awalnya gitu. Nah, kita ciptakan dari awal berbagai hal, itu berbagai hal uji coba saya dulu. Bahkan ada yang bilang juga datang ke saya, mana mungkin ada burung walet. Nah, mereka itu tidak memiliki ilmunya, mereka itu tidak yakin karena tidak memiliki ilmunya. Tapi prinsip saya itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memiliki dengan ilmunya gitu. Dulu pun di sini sama sekali tidak ada burung, dan di sini juga padat pemukiman. Di sini juga ini bawah rumah tetangga kiri kanan itu.
Nah, di sini BW nih lagi pada kejar-kejaran. Dan di sini sekarang memasuki musim kawin. Alhamdulillah nih BW-nya sekarang udah banyak. Dan ini emang udah dipersempit karena ini udah produktif. Jadi untuk pemula, usaha yang kuat, doa yang kuat, insya Allah akan membuahkan hasil. Nah, jadi untuk BW sendiri ini dengan luas lebih kurang 4x6 dan sudah menghasilkan, ya alhamdulillah lebih dari cukup lah. Saya tidak bisa menyebutkan angka, jadi begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membangun RBW, jangan dulu berpikiran saya bisa tidak ya, semua itu hilangkan, ciptakan saya harus punya RBW, dan silahkan merapat kepada yang sudah punya atau nanya-nanya lah ke yang punya gitu. Minimal lah kita membuat sesuatu itu ada miliki dulu ilmunya, atau dengan harus ada pendamping lah. Coba jangan bikin asal-asalan akhirnya gagal. Makanya kenapa banyak bangunan yang begitu megah ternyata jong. Nah itu jelas itu ada yang salah pastinya gitu. Nah kita jangan dulu hal yang besar, kita manfaatkan yang ada, kecil-kecil aja dulu lah. Nanti sudah sukses ya bikinlah yang lebih wah gitu. Nah untuk selanjutnya ada sistem pemanenan juga, gimana untuk cara panen, nanti ada pembahasan di video-video selanjutnya. Jadi untuk kali ini kita merangkan bahwa ini rumah hunian, nih ke depan juga rumah hunian masih dihuni, dan ke belakangnya kita fungsikan RBW, dan ini di bawahnya ada kamar mandi dan dapur. Nah di atasnya kita fungsikan BW, jadi hunian punya, BW juga punya, begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membangun RBW, jangan sungkan-sungkan. Jadi minimal kita miliki dulu ilmunya, hilangkan hal negatif. Tidak mungkin punya RBW, ya jangan haraplah. Bagaimana Allah meyakinkan kita sendiri itu sudah tidak yakin. Gitu. Nah ini BW banyak sekali nih, lagi main nih. Ini bermain di luar nih, tapi di dalam pun juga banyak ini. Karena yang cuaca sekarang udah gerimis. Emang kemarin itu kemarau lama gitu. Sekarang udah mulai turun hujan dan BW pun memasuki musim kawin. Dan setelah memasuki musim kawin, insya Allah sarang-sarangnya itu pada bagus. Nah, jadi ke teman-teman, terutama senior, maaf, ini bukannya saya menggurui, ini sharing aja. Bagi teman-teman, terutama untuk pemula, pelajari dulu dari awal langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi mau bikin RWW nunggu-nunggu sampai secukupnya. Kalau kita misalkan membangun sesuatu, dikumpul-kumpul juga, pas begitu dibangun itu pasti ada yang kurang. Nah saran saya, apa yang teman-teman bisa kerjakan sekarang itu kerjakan. Misalkan kita ini punya uang bisa untuk fondasi atau memanfaatkan rumah yang ada di atap rumah atau belakang rumah. Nah saya itu udah renov, ada belakang rumah, ada depan rumah, malah di atas rumah, itu sudah saya lakukan dan diaplikasikan ke teman-teman. Sampai saat ini alhamdulillah pada sukses. Alhamdulillah tidak ada yang jong gitu. Cuma yang pemilik tersebut harus berusaha maksimal, harus sabar, itu kunci-kunci utama gitu. Jadi jangan BW baru dibikin beberapa hari atau bulan mengeluh tidak ada burung, tidak seperti itu. Nah pelajari dulu gitu, pelajari nanti burung melintas seperti apa, putar-putarnya gimana gitu. Ibarat kita mempunyai sebuah kendaraan, taruhlah kita punya motor,
Kalau cuma dilihat motor itu kan belum tentu kita tahu motor itu nyaman. Minimal kita pakai dulu. Setelah dipakai juga itu kan tidak berasa kenyamanannya seperti apa. Minimal sudah perjalanan 1 sampai 2 kilo, kita tahu, oh beloknya harus seperti ini. Oh, cara mengeremnya seperti ini, cara ngegasnya seperti ini. Nah, sama di RBW pun juga seperti itu. Nanti kita belajar dari RBW sendiri. Gitu. Jangan dulu banyak keluhan lah. Kalau banyak mengeluh ya kegagalan. Berbagai hal kita coba atau nanya yang sudah punya gimana, karena yang punya itu pasti sudah melakukan beberapa poin yang sudah dilalui gitu. Jadi kita itu mencari rezeki itu jangan dinanti, harus dicari. Beranggapan teman itu di mana sih jati diri kita tuh, di mana sih rezeki kita tuh, ya itu kita tentukan gitu. Bukannya dinanti, tetap itu harus dicari itu rezeki itu gitu. Nah, untuk teman-teman sahabat petani walet, untuk perubahan tersebut di burung tersebut itu perhatikan. Saya pun dulu itu sudah melaksanakan beberapa percobaan dan itu membutuhkan waktu yang panjang sekali gitu. Jadi tidak instan lah, itu ada proses-prosesnya. Tapi kegagalan-kegagalan tersebut saya sudah lalui dulu. Kenapa saya itu dilalui dulu? Karena saya berbagai hal uji coba sudah dilaksanakan. Jadi manusia itu dalam kehidupannya itu Allah sudah ciptakan kegagalan tersebut. Jadi selagi kita masih muda, itu kegagalan tersebut itu harus digunakan. Nah, kalau kita sudah digunakan berbagai hal kita udah coba, insya Allah masa tua kita itu keberhasilan sudah menunggu. Insya Allah berhasil gitu. Jadi kalau kita duduk manis nyata-nyata itu, rezeki itu tidak datang dari langit kayak seperti hujan lah. Tetap kita harus cari. Berarti keseharian itu kita harus berpikir, kita harus melangkah. Di kehidupan kita itu ibarat kita naik sepeda. Kalau tidak mengayuh ya jatuh. Berarti keseharian kita itu ya harus mengayuh, harus berpikir, harus melangkah begitu. Nah, teman-teman yang sekarang bekerja ya itu alhamdulillah. Tapi pikir juga mau sampai kapan bekerja. Nah, gitu, karena bekerja itu pastilah ada batasnya. Itu ada masa pensiunnya. Jadi tidak ada istilah terlambat. Mulai sekarang itu harus dipikirkan investasi apa yang kita harus laksanakan. Jadi jangan kita udah tua, kita udah menjelang pensiun, mau kerja apa gitu. Jadi selagi kita sekarang sehat, yaitu kita gunakan berbagai investasi. Bukan cuma di RBW saja, silakan aja di hal yang lain. Tapi untuk di RBW sendiri itu sangat menjanjikan karena dari ribuan tahun sampai hari ini itu harga emang melambung. Adapun penurunan juga tidak seberapa lah. Semurah-murahnya juga itu untuk sarang walet gitu. Jadi sangat menjanjikan dan insya Allah itu bisa turun temurun. Kalau kita misalkan bekerja terus mau sampai kapan dan apakah bisa mewariskan ke anak cucu kita, coba teman-teman pikirkan lagi gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk membangun RBW, tapi kesabaran itu jelas itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, demikian teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin untuk sekarang cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga rezekinya dilancarkan. Seandainya masih di atas langit, semoga Allah turunkan. Seandainya masih dalam bumi, semoga Allah keluarkan. Seandainya masih susah, semoga Allah mudahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.